Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 10 yang beranggotakan Lia Anissa dengan NIM 166, Rubianto dengan NIM 1217, Emilia Farahmada dengan NIM 224, Nazira Arebah dengan NIM 237, dan Yola Wahyu dengan NIM 241. E-Government to Business. E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya untuk urusan bisnis, kesehatan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan. E-Government untuk bisnis memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah yang pertama, memberikan informasi peraturan untuk usaha kecil dan menengah. Seperti halnya antara tahun 2003 dan 2008, 24 pemerintah membuat situs web yang didedikasikan untuk melayani perusahaan swasta yang menggunakan toko serba ada untuk mendaftar, membayar pajak, mendapatkan izin, dan menyelesaikan proses bisnis lainnya. Yang kedua, mengamankan sistem pembayaran dan layanan pajak yang efisien, seperti penggunaan sistem perangkat lunak. Pembayaran otomatis memiliki manfaat untuk mencegah staf membuat entry data ganda catatan, mempercepat arus kas, dan menghasilkan pendapatan untuk keberlanjutan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi transportasi dan logistik, seperti penggunaan tol elektronik dapat mengurangi luang lingkup penyuapan, mengurangi hilangnya pendapatan dengan melacak arus kas dan kendaraan, memantau volume, serta kepadatan lalu kecepatan lalu lintas. Mongo Traceability System links Malian smallholder and exported to global consumer merupakan aplikasi untuk membantu petani mangga dan eksporter di Mali dengan meningkatkan standar global GAP dan mampu menghubungkan petani kecil untuk ke pasar global, di mana sebelumnya mangga di Mali mengandalkan impor dan pasar global yang tidak ada tanggungan akan risiko terkait keamanan barang dan kualitas. Aplikasi ini juga merupakan platform buah segar untuk mengoptimasi dan visualisasi data untuk melacak produksi mangga, koordinasi dan transportasi oleh siapapun. Sistem ini juga digunakan untuk meningkatkan reputasi mangga dan petani mangga yang ada di Mali. Cangkang kerang di sini menjamin asal tangkapan dari nelayan dan penyelam artisanal. Selkatch mengalihkan tanggung jawab untuk pemantauan harian hasil tangkapan, termasuk pendeteksian pengambilan dari daerah tangkapan resmi dari pengolahan tanaman untuk pemanen, yaitu nelayan dan penyelam artisanal. Pada gambar 11.9, manajemen environment dan ketertelusuran kerang di Chili mengubah satelit sektor kerang 2 pemantauan. Pemantauan otomatis perahu kerang monitor di Santiago, GPS 1 penangkapan ikan artisanal. Inisiatif manfaat ketertelusuran bagi konsumen, pemerintah, otoritas, dan pelaku bisnis dikenal luas. Padahal bagi petani skala kecil di negara berkembang, terutama petani penghasil hortikultura dan pangan segar lainnya, produk persyaratan ketertelusuran dapat dimaknai. Dalam kios informasi di India terdapat proyek Gianos yang berada di daerah rawan kekeringan pedesaan Madhya Pradesh. Contoh layanannya yaitu e-government dan e-demokrasi. Layanan ini beroperasi melalui jaringan dial-up dengan modem dari saluran telepon. Layanan e-government dalam warung maya mencakup informasi harga yang diperbarui secara berkala, pelatihan komputer, permohonan sertifikat pendapatan dan domisili, berita ketenagakerjaan, dan buku hak atas pemilik tanah dan pinjaman. Namun, Giandot juga menyediakan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan demokrasi karena sebagian merupakan sistem internet. Semua kios terhubung untuk memungkinkan warga untuk berbagi informasi. Selanjutnya, Giandot memiliki kesuksesan dan juga tantangan. Di antaranya, yaitu menyediakan layanan informasi harga lelang desa yang langsung ke petani untuk menghilangkan perantara secara online, yang biasanya memanfaatkan pedesaan miskin. Yang kedua, kios operator berkinerja dengan baik. Dan yang terakhir, hampir 80% pengguna puas dengan layanan Giandot. Akhirnya, tarif tinggi kepuasan sesuai dengan tingkat tindakan pemerintah yang cukup tinggi. Selanjutnya, untuk akses individu ke kios Giandot cukup rendah karena banyak kios yang melayani hanya 1-4 orang per hari. Ada juga masalah yang sering terjadi di antaranya pemadaman listrik dan jarak untuk menuju kios cukup jauh.
Sebagian besar pengguna Jiandout merupakan anggota komunitas laki-laki yang lebih kaya. Startup dan biaya internet lebih dari 25 juta rupiah dibandingkan dengan biaya pengguna di 5 hingga 25 rupiah per layanan. Pendapatan yang masuk tidak dapat menutupi biaya awal. Selanjutnya adalah topik 12.2, Civil Society and the Provision of E-Service, atau masyarakat sipil dan penyediaan layanan elektronik. Masyarakat sipil berorganisasi dalam kelompok yang bukan bagian dari lokal, negara bagian, ataupun pemerintah federal. Kelompok ini termasuk yang luas berbagai institusi seperti serikat pekerja, asosiasi perdagangan, kelompok swadaya, dan LSM. Proses untuk menghadirkan layanan elektronik pada masyarakat sipil yaitu: pertama, menyediakan hub untuk inovasi TIK. Contohnya, LSM dapat menawarkan layanan dinamis dengan membuat pusat TIK yang menyalurkan informasi yang dibutuhkan atau dimanfaatkan petani membantu pekerjaan mereka. Saat LSM dan mitra pembangunan menawarkan dukungan internet atau TIK di lokasi pedesaan yang sentral, banyak orang termasuk petani akan bisa mengakses layanan elektronik dengan lebih mudah. Selanjutnya, proses nomor 2 yaitu e-learning melalui web dan SMS. Seperti halnya pemerintah, kelompok masyarakat sipil juga dapat memberikan informasi pertanian melalui situs web yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus teknologi atau kebutuhan. Contohnya, Bank Pengetahuan Sereal adalah sebuah situs web inovatif dan interaktif tentang beras, gandum, dan jagung. Melindungi pengetahuan dan ekosistem lokal. Pada saat ini, badan publik terbatas dalam kemampuan mereka untuk mengumpulkan barang-barang yang relevan dan data di semua lokasi pedesaan. Tetapi, alat TIK baru membuat data mudah untuk melakukan pengumpulan data dalam suatu masyarakat. Alat tersebut bernama Cyber Tracker, yang awalnya dibuat untuk melacak hewan dan tumbuhan untuk konservasi, telah menciptakan peluang bagi masyarakat miskin, daerah pedesaan, dan buta huruf untuk mengumpulkan berbagai manfaat informasi tentang berbagai macam mata pelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.